Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Pada pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi tentang virus yang kedua, yaitu tentang siswa dapat menganalisis cara mengetahui orang yang telah terinfeksi virus HIV dan cara menghindarinya, serta gejala umum orang yang terinfeksi COVID-19 dan cara mencegahnya melalui pembelajaran pendekatan saintifik serta metode diskusi dan tanya jawab dengan tepat. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua tujuan pembelajaran ini, yaitu tentang HIV dan COVID-19. Di mana di sini kita akan sedikit kenalan nih dengan yang namanya virus HIV. Next ya. Nah, konsep pembahasannya HIV versus COVID-19. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang virus COVID-19, mulai dari bentuknya, strukturnya, fungsinya, bahkan isi dari virus ini atau asam nukleatnya. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi, yaitu tentang virus HIV. Apa sih virus HIV itu? Ya, baik. Mari kita berkenalan dengan virus HIV. HIV yaitu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana virus HIV ini merupakan virus RNA. Jadi, asam nukleat yang berada pada virus HIV itu adalah RNA, sama dengan yang ada pada COVID-19, sama-sama virus RNA. Nah, ternyata HIV ini adalah retrovirus. Nah, apa sih retrovirus? Nanti kita akan bahas di sini. Nah, untuk bentuknya adalah polihidris. Coba kita lihat. Ada seperti segitiga-segitiga ini. Dia berbentuk segi lima, tetapi dia memiliki seperti mahkota jika kita samakan dengan virus COVID-19, sehingga menutupi bentuk aslinya. Nah, kita akan ke golongan retrovirus. Ternyata HIV itu adalah termasuk golongan retrovirus. Retrovirus HIV itu memiliki sifat khusus karena memiliki enzim reverse transkriptase, di mana enzim ini yaitu enzim yang mengubah informasi genetiknya yang berada dalam RNA ke dalam bentuk DNA, yang kemudian diintegrasikan ke dalam informasi genetik sel limfosit yang diserang. Maksudnya adalah uh, retrovirus HIV itu memiliki keistimewaan sendiri atau memiliki ciri khas sendiri, di mana memiliki enzim yang berfungsi untuk mengubah RNA menjadi DNA. Nah, kemudian akan dimasukkan ke dalam informasi genetik ke sel limfosit yang diserangnya. Jadi yang awalnya virus HIV itu adalah virus RNA, karena dia bersifat retrovirus yang memiliki enzim khusus untuk mengubah DNA menjadi RNA. Jadi ini sekilas info tentang virus HIV. Nanti kita akan mempelajari bagaimana sih virus HIV itu dan bagaimana cara mengetahui orang yang terinfeksi virus HIV. Selanjutnya, nah, pertanyaan yang muncul setelah kita kenalan dengan virus HIV di atas adalah bagaimana cara mengetahui orang yang terinfeksi HIV, dan selanjutnya bagaimana cara menghindari virus HIV. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang cara menghindari virus COVID-19, sehingga pada eh, di dalam kehidupan pada hari ini kita dapat menghindari yang namanya tertular dari virus COVID-19 dan virus HIV. Next, selanjutnya. Nah, cara mengetahui seseorang mengidap HIV, yaitu virus HIV. HIV itu ada nama virusnya, sedangkan nama penyakitnya adalah penyakit AIDS. Di mana cara mengetahuinya itu ada 4 stadium. Stadium itu adalah tahapan. Ini sering digunakan di dalam bahasa ilmu kedokteran. Yang pertama adalah stadium inkubasi.
di mana pada stadium ini virus itu mulai menginfeksi tubuh dan bersembunyi di dalam sel darah putih. Jadi nanti pada kalau tidak salah pada mata pelajaran biologi kelas 11 anak-anak akan mempelajari tentang sel darah merah atau tentang darah pada materi kelas 11. Ada sel darah merah, sel darah putih, atau yang sering disebut tentang leukosit, trombosit, seperti itu. Nah, jadi pada stadium inkubasi ini virus HIV itu telah menginfeksi atau sudah masuk ke dalam tubuh, ke dalam sel inangnya. Lebih tepatnya di sini adalah manusia, karena virus HIV itu telah menyerang manusia mulai dari puluhan tahun yang lalu sudah, dan ini sudah menjadi isu yang sering disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah stadium, maaf ini seharusnya stadium awal. Pada stadium awal yaitu setelah 3 sampai 6 bulan, maksudnya setelah 3 sampai 6 bulan virus itu menginfeksi tubuh, maka akan dilakukan pemeriksaan darah. Jadi karena virus HIV itu bersembunyi di dalam sel darah putih, maka pada stadium awal ini dilakukan pemeriksaan pada darah. Nah, pada stadium yang ketiga itu stadium tenang, sekitar 2 sampai 5 tahun, penderita secara fisik mungkin kelihatan normal, hanya sakit ringan. Nah, kenapa hanya sakit ringan? Karena yang perlu anak-anak ketahui bahwasanya virus HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh makhluk hidup, atau kita ambil sampelnya adalah manusia. Jadi apabila ada manusia yang mengidap virus HIV atau terkena virus HIV, maka sistem kekebalan tubuhnya akan menurun, sehingga virus-virus yang lain atau penyakit-penyakit yang lain itu dapat menyerang tubuh manusia dengan mudah. Otomatis manusia tersebut atau orang yang menginfeksi virus HIV akan mudah terkena penyakit. Nah, selanjutnya pada stadium AIDS. Nah, stadium ini pada masa ini virus akan menghancurkan sebagian besar atau seluruh sistem kekebalan tubuh. Ingat, sebagian besar atau seluruh sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi virus HIV itu adalah virus berbahaya, ibarat suatu gerbang. Nah, misalkan di dalam gerbang itu adalah sistem ketahanan tubuh manusia. Nah, gerbangnya itu adalah sistem imun. Sistem imun itu yang melindungi tubuh manusia, organ-organ dan tubuh manusia. Apabila gerbang ini sudah rusak oleh si virus HIV ini, maka lambat laun, tidak lama kemudian orang tersebut akan terserang berbagai penyakit, sehingga dalam orang yang terserang virus HIV itu biasanya susah untuk sehat, begitu. Makanya hati-hati jika anak-anak mengidap virus HIV atau mengetahui teman, saudara, tetangga yang mengidap virus HIV, karena virus HIV itu adalah salah satu virus yang dapat menular. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini dia cara menghindari virus HIV. Nah, cara menghindari virus HIV di sini Bapak mencantumkan ada beberapa cara. Yang pertama, mungkin ini bahasanya sedikit dewasa, melakukan hubungan seksual secara aman. Kenapa? Kita di sini membahas tentang materi biologi. Jadi jangan kaget kalau anak-anak akan menemui bahasa-bahasa yang sekiranya 18+. Melakukan hubungan seksual secara aman, maksudnya adalah di dalam hubungan seksual pada orang dewasa itu dapat mengakibatkan, apabila hubungannya tidak sehat dan tidak aman, akan mengakibatkan seseorang tertular virus HIV, karena darah yang diakibatkan oleh hubungan seksual yang tidak aman itu dapat menimbulkan virus HIV. Nah, selanjutnya hati-hati saat melakukan transfusi darah. Jadi transfusi darah ini, atau yang biasa dikenal dengan donor darah, itu darah kan tadi kita ketahui bahwasanya
virus HIV itu bersembunyi pada sel darah putih. Nah, darah itu adalah salah satu alat dari virus HIV untuk menularkan ke orang lainnya. Jadi saat transfusi darah itu harus hati-hati. Usahakan anak-anak tahu jika darah yang akan didonorkan pada seseorang itu adalah darah yang benar-benar sehat. Begitu. Gunakan alat suntik yang steril. Alat suntik di sini itu kita contohkan nanti ya. Kita akan bahas tentang alat suntik. Di mana biasanya suntik atau jarum suntik itu hanya digunakan pada satu orang saja. Jadi satu orang itu satu jarum suntik, tidak boleh satu jarum suntik buat banyak orang. Begitu. Pengecekan secara rutin pada ibu hamil. Pada ibu hamil itu biasanya sering dicek, ada yang namanya posyandu. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari posyandu yang diadakan oleh ibu hamil untuk mengecek keadaan kondisi dedek bayinya dengan ibu yang mengandungnya. Begitu. Jadi ibu yang sedang mengandung itu harus 100% sehat. Nah, selanjutnya hindari penggunaan narkoba yang menggunakan jarum suntik. Di sini penjelasannya maaf sebelumnya, bukannya Bapak menganjurkan, bukannya Bapak menyarankan jika anak-anak menggunakan narkoba itu yang tidak menggunakan jarum suntik, tidak. Maksudnya adalah narkoba itu jenisnya sangat banyak. Ada narkoba yang diminum, ada yang narkoba yang dimakan, dan ada narkoba yang disuntikkan pula dalam jenis cairan. Kenapa? Karena biasanya orang yang menggunakan narkoba dengan jarum suntiknya itu digunakan secara berulang kali, sehingga di dalam ilmu kedokteran atau ilmu medis, jarum suntik yang setelah digunakan secara berkali-kali maka akan mengakibatkan jarum suntik tersebut tidak steril. Steril artinya bersih. Selanjutnya, hindari kontak darah dengan penderita HIV. Bapak contohkan seperti ini. Misalkan ada teman anak-anak, misalkan si A ini menderita virus HIV, dan ternyata si A ini tiba-tiba lari dan terjatuh. Terus lututnya itu mengalami luka, lecet begitu. Nah, akhirnya darahnya keluar. Nah, tiba-tiba dengan spontan anak-anak membantu teman si A tersebut diobati, dan tidak sengaja anak-anak menyenggol darahnya si A yang terkena virus HIV. Tanpa disadari bahwasanya darah itu adalah salah satu alat yang digunakan oleh virus HIV untuk menularkan. Jadi dalam darah itu dapat menularkan virus HIV. Nah, kita kembali ke transfusi darah yang ini. Hampir sama. Di dalam darah itu dapat di dalamnya terdapat virus HIV. Jika pada orang yang terkena virus HIV, maka otomatis jika si A yang jatuh tadi terkena virus HIV, maka di dalam darahnya pasti ada bibit-bibit virus HIV. Terus selanjutnya adalah tes HIV pada umur 13-64 tahun untuk memeriksa kesehatan. Maksudnya adalah ini sangat penting dilakukan. Walaupun virus HIV ini itu pada zaman-zaman ini, pada akhir-akhir tahun ini itu sudah sering dilupakan. Tetapi virus HIV itu sering menjadi materi hangat yang dibicarakan jika anak-anak ikut yang namanya kegiatan PMR atau palang merah remaja. Itu sering sekali diberikan materi virus HIV AIDS ini. Karena virus HIV AIDS ini, HIV itu adalah virusnya, AIDS itu adalah nama penyakitnya. Itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, karena dengan terserang virus HIV ini, maka sistem kekebalan tubuh akan menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Begitu. Next ya. Nah, kita akan masuk ke dalam virus COVID-19. Bagaimana gejala umum virus COVID-19 dan bagaimana cara mencegah penularannya. Selanjutnya, nah ini dia gejala umum penderita COVID-19. Ini adalah sedikit poster
atau pamflet yang Bapak ambil dari Kementerian Kesehatan. Nah, novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Materi yang sebelumnya kita telah membahas tentang penyakit SARS. SARS itu apa ya? Intinya SARS dan MERS itu dan coronavirus ini itu sama-sama menyerang saluran pernafasan manusia. Nah, gejala umumnya jika ada orang yang terkena virus COVID-19 itu adalah ini gejala klinisnya atau gejala awalnya. Demamnya tinggi, 1-2 hari tinggi, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Sedikit cerita, beberapa bulan yang lalu Bapak pernah diceritakan oleh dosen Bapak bahwasanya yang pernah terinfeksi virus COVID-19 di saat terserang COVID, dosen Bapak itu yang paling terasa adalah tidak bisa, lidah ini mati rasa, terus tenggorokan ini rasanya jika menelan makanan seperti menelan jarum, sakit begitu. Nah, itu adalah tanda-tanda yang udah berbahaya atau bisa dikatakan positif, itu sudah positif. Nah, ini gejala klinisnya, demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih lesu. Nah, tapi yang perlu anak-anak ketahui bahwasanya jika orang yang terkena infeksi virus COVID-19 dalam keadaan sehat, tidak memiliki penyakit bawaan, misal kayak asma, jantung, maksudnya pasti ada jalan untuk sembuh. Karena biasanya ini sepahaman Bapak ya, mereka-mereka yang sudah meninggal dunia karena efek dari COVID-19 atau terkena COVID-19 itu adalah mereka yang umurnya sudah tua, yang punya penyakit bawaan, entah itu jantung, paru-paru, terus asma begitu ya. Itu sepaham Bapak. Selanjutnya, cara mencegah penularan COVID-19. Semboyan ini ingat 3M, ingat pesan ibu, ingat pesan dari ibu dari rumah. Itu sudah tidak asing lagi kita dengar. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Nah, selanjutnya pencegahannya itu apa sih? Sama, sering cuci tangan dengan sabun, menggunakan air yang mengalir, gunakan masker bila batuk dan pilek, terutama jika pokoknya saat kita keluar rumah itu kita gunakan masker. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, hati-hati kontak dengan hewan karena awal mulanya kan COVID-19 itu berasal dari hewan. Rajin olahraga, jadi jangan malas-malasan buat olahraga, tidak mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Jadi buat anak-anak yang sering mengkonsumsi daging mungkin yang kurang matang itu tolong dikurangin, karena pada saat ini kita sedang melawan wabah yang sangat berbahaya di dunia. Bila batuk pilek sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan. Jadi ini dia pencegahan yang dapat kita lakukan. Jadi usahakan seperti kata pepatah yang bilang sedia payung sebelum hujan. Maka kita harus rajin olahraga, kita harus sering cuci tangan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker sebelum terserang virus COVID-19. Nah, ini dia terkait dengan cara pencegahan terhadap virus COVID-19. Nah, jadi itu dia info materi pada kali ini. Jadi apabila terdapat kekurangan dan kesalahan saat Bapak menjelaskan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.